Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini merupakan sesi asinkronus kuliah pengganti termodinamika. Eh, di sini kita akan membicarakan yang kemarin sempat tertinggal ya, katakanlah ini kita setting sebagai pertemuan ke-10 mungkin ya di perkuliahan termodinamika. Kita bicara tentang proses gas ideal. Ya kita walaupun konsen kemarin ke usaha adiabatik gitu ya, ke proses adiabatik, tapi kita hari ini mulai dengan pembahasan yang lebih umum, proses-proses gas ideal seperti itu. Jadi kita mulai lagi dari proses isohorik, isobarik dan seterusnya. Oke, yang pertama patokan kita adalah kita telah mendapatkan persamaan keadaan gas ideal ya. PK gas ideal saya tulis seperti ini. Itu adalah PV sama dengan N dikali dengan R dikali dengan T. P-nya tekanan, ya kita coba tuliskan lah pelan-pelan. P-nya itu tekanan, tekanannya ya jelas tekanan gas ya. Kemudian volumenya itu adalah volume wadah. Ini volume wadah tempat gas berada seperti itu. Nah, N itu banyaknya gas yang di sini diwakili oleh jumlah mol, JML mol ya, jumlah mol gas. Kemudian R itu adalah tetapan gas universal yang nilainya sudah kita eh, dapatkan di pertemuan yang sebelumnya itu 8,314 Joule per mol Kelvin seperti itu. Nah, T adalah menyatakan suhu gas ya. Ini satuannya harus dinyatakan dalam Kelvin. Ini Pascal ya satuan SI-nya. Ini mol satuannya ya mol ya. Satuannya mol, volume wadah satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, dari sini kalau kita tinjau proses, ya tentu ya kita harus meninjau proses karena ya ya kalau tidak ada proses ya tidak ada yang kita bisa bicarakan gitu. Jadi proses itu adalah perubahan sistem, perubahan sistem itu ya akibat berinteraksi dengan lingkungan. Kenapa dia bisa melakukan suatu proses? Karena dia berinteraksi dengan lingkungan. Kalau sistem kita tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan lingkungan, ya tidak akan ada yang kita bicarakan. Ya udah selesai pertemuan atau perkuliahan termodinamika tidak akan berkembang. Nah, secara istimewa itu terdapat sejumlah proses-proses yang sederhana istilahnya seperti itu yang kita sebut pertama dengan yang namanya proses isobarik. Proses isobarik adalah proses yang berlangsung ketika tekanan si gas atau tekanan sistem itu tetap P-nya tetap alias nanti delta P atau bahkan dP ya. Ya delta P atau dP nanti kita lihat karena kuasi statik ya. Jadi kita tuliskan dalam dP itu sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan. Tetap itu kan kita sebut sebagai tidak ada perubahan. Nah, kalau kita punya persamaan keadaan secara umum PV sama dengan nRT, maka ini konstan si P-nya. Nilai tekanannya itu konstan. Jadi ini kita bisa wakili dengan suatu bilangan K, katakanlah seperti itu. Maka kita akan peroleh di sini KV ya, atau suatu bilangan dikalikan dengan V sama dengan N R dikalikan dengan T. Nah, ini modal kita untuk menyatakan persamaan keadaan untuk kasus isobari. Kenapa? Karena N dan R itu juga bilangan, maka kita bisa wakili ini juga dengan katakanlah kalau ini K1 ya, ini kita sebut saja sebagai K2. Sehingga
Persamaan keadaan yang kita punya adalah K1 dikalikan dengan V sama dengan K2 dikalikan dengan T. Atau kita bisa nyatakan ini sebagai V dibagi dengan T adalah K2 dibagi dengan K1, dan ini pun sebenarnya adalah bilangan karena bilangan dibagi bilangan kan bilangan. Sehingga kita nyatakan saja ini sebagai K besar. Seperti itu. Nah, yang kita peroleh berarti sekarang kita dapatkan persamaan keadaan untuk isobarik adalah V per T sama dengan K. Apa artinya ini? Ini kita bisa nyatakan bahwa V1 dibagi dengan T1 itu akan sama dengan V2 dibagi dengan T2. Jadi rasio atau perbandingan antara volume dan suhu eh, pada suatu keadaan itu akan sama dengan perbandingan antara volume dan suhu pada keadaan yang eh, lainnya. Jadi maksudnya kalau kita bicara tentang kesetimbangan, jadi keadaan pada kesetimbangan awal itu akan sama dengan keadaan pada kesetimbangan akhir. Apanya yang sama? Rasio antara V dan T. Bisa saja V-nya berubah jadi 3 kalinya, tapi itu nanti akan diikuti oleh perubahan suhu yang juga 3 kalinya. Untuk apa? Untuk menjamin V dan T-nya ketika dibagi itu tetap sama dengan keadaan awal. Jadi V per T sama dengan konstan itu adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, dari sini kita kemudian bisa menggambar grafik isobarik di diagram-diagram yang sudah kita bicarakan di kuliah di kelas seperti itu. Tapi nanti kita akan kembali lagi ke penggambaran diagram ini, hanya menuliskan persamaan keadaannya saja. Oke, itu pertama. Yang kedua ada proses isohorik ya, proses isohorik. Nah, proses isohorik ini volumenya yang tetap. Jadi bayangkan ada suatu proses di mana si volume sistemnya itu, si gasnya itu tidak berubah. Tapi parameter-parameter yang lainnya itu berubah. Ya katakanlah suatu wadah kaku yang nanti misal dipanaskan sehingga nanti suhunya naik, tekanannya juga naik misal, tapi volume wadahnya tetap seperti itu. Nah, kalau kita punya tadi lagi-lagi ya kita akan mulai dari PV sama dengan N dikalikan R dikalikan dengan T. Sekarang ini adalah P dikalikan dengan K1 sama dengan ini K2 dikalikan dengan T, atau kita bisa tulis sekarang P per T sama dengan K. Ya, ini dengan penalaran yang tadi ya. Ini kita percepat saja langkahnya karena nanti akan sama. Jadi P per T sama dengan konstan artinya apa? Artinya adalah perbandingan antara P dan T-nya itu akan sama di tiap keadaan kesetimbangan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ini nanti sama gitu maksudnya. Atau sama dengan suatu bilangan tertentu. Ya tadi balik lagi bisa saja nanti tekanannya turun jadi setengah kalinya, tapi nanti akan diikuti oleh suhu yang berkurang setengah kali semula. Tapi hati-hati satuannya itu dalam Kelvin ya, si suhunya. Oke, itu proses yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah proses isotermik. Kita akan membicarakan 4 proses ya. Proses ada balik sebenarnya persamaan keadaannya bahkan kita lebih dulu peroleh di kelas ya ketika kita membahas adiabatik. Sebenarnya ini pun sudah, cuman karena kita akan menggambarkan dalam grafik, makanya kita coba runut dari awal seperti itu. Isotermik ini T-nya konstan atau T-nya tetap, gitu ya, sehingga kalau kita tulis dt-nya sama dengan 0, tidak ada perubahan T, alias dt sama dengan 0. Oke, ini berarti kita punya PV sama dengan nRT. Ini adalah PV sama dengan ini konstan, ini juga konstan, ya udah ini sama dengan K, alias eh, P1 V1 sama dengan P2 V2 sama dengan konstan. Oke, ini persamaan keadaan masing-masing ya untuk tiap keadaan. Persamaan keadaan untuk isobarik,
untuk isohorik dan untuk isotermik. Satu lagi untuk adiabatik. Proses adiabatik ini langsung saja saya tuliskan ya karena kita sudah memperoleh ini di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ini ada 3, silahkan nanti dicek lagi. Ini ada PV pangkat gamma sama dengan konstan. Ini ada TV gamma min 1 sama dengan konstan. Ini ada T gamma ya, P1 min gamma sama dengan konstan. Ya, ini kita bisa juga kita juga bisa menyatakan bahwa ini adalah P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 gamma. Ya, ini pun sama T1 V1 gamma min 1 sama dengan T2 V2 gamma min 1. Dan ini pun bisa kita nyatakan T1 gamma P1 1 min gamma sama dengan T2 gamma P2 1 min gamma. Yang atas gamma min 1 ini 1 min gamma dengan perumusan yang ya di kelas sudah kita tunjukkan seperti itu. Nah, sekarang PR-nya adalah atau tugas kita adalah bagaimana menggambarkan proses-proses ini dalam diagram yang umum kita bicarakan. Ada 3 diagram ya. Ada diagram apa? Diagram PV. Ini kita bagi saja ya eh, supaya rapih. Ini diagram PV, ini diagram PT dan satu lagi ini diagram TV. Oke, ini diagram ya, diagram VT dan yang terakhir adalah diagram PT. Nah, kapan ini kita gunakan nanti ketika kita bicara siklus ya. Di kelas sudah saya singgung sedikit tentang siklus Otto ya kemarin atau siklus mesin bakar itu kan kita gambarkan si proses-prosesnya dalam diagram seperti itu. Nah, di diagram PV di diagram PV saya coba gambarkan dulu ininya. Ini sumbu sumbu V-nya seperti itu. Ya, ini bisa satu frame, bisa juga ke ya kita coba dulu lah ya. Di diagram PV ini kan berarti ini P-nya, ini V-nya. Mudah saja kita lihat untuk proses yang isobarik itu isobarik karena tekanannya konstan berarti nilai tekanannya akan tetap katakanlah di sini ya nilai tekanannya kan ini ada angkanya 1 2 3 dan seterusnya ini pun ada angkanya 1 2 3 dan seterusnya karena konstan itu seiring berjalannya waktu si tekanannya akan tetap nilainya segitu. Jadi di diagram PV bentuk eh, eh, diagram isobarik itu adalah horizontal atau mendatar seperti itu. Jadi ini kita tuliskan ini adalah isobarik. Ya, notesnya kalau tidak salah sudah saya share juga. Silahkan dicocokkan dan dilengkapi ya. Nah, di diagram PV kita juga bakal menemukan kurva isohorik yang juga lurus seperti itu, tapi lurusnya vertikal. Ini apa? Ini adalah isohorik. Kenapa? Karena volumenya tidak berubah sepanjang proses. Nah, tugas kita paling menuliskan diagram eh, proses-proses yang lain isotermik misal. Nah, kalau untuk yang isotermik, kita lihat di sini bahwa dari persamaan keadaan yang kita punya, PV sama dengan nRT, kita lihat karena kita ingin mendapatkan P terhadap V, maka kita akan nyatakan P sama dengan bla 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 V. Karena kita akan menyatakan ya seperti inilah, seperti kalau kita menggambar grafik Y sama dengan bla 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 X. Jadi kita akan peroleh nilainya, kita akan dapatkan hubungan antara Y dan X, baru nanti kita akan gambar. Nah, ini pun sama, di sini kita akan tuliskan ini nRT dibagi dengan V. Supaya P sama dengan bla 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 V. Karena ini konstan, sorry, ini bilangan juga. Kenapa? Karena nanti ini konstan. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai
P sama dengan suatu konstanta dibagi dengan V. Kan ini mirip banget dan ini mirip atau identik dengan kalau kita punya diagram atau grafik Y sama dengan katakanlah 1/X atau 2/X. Artinya kurvanya nanti akan berbentuk sama dengan ini. Tinggal kita lihat nanti misal teman-teman gunakan GeoGebra atau graphing kalkulator seperti Desmos, itu bisa teman-teman lihat bahwa nanti bentuk grafiknya akan asimptotik seperti ini. Oke, ini adalah isotermik. Isotermik seperti itu. Nah, satu lagi adiabatik. Lihat adiabatik kita akan gunakan hubungan yang PV ya, karena kita akan menggambarkan di diagram PV. Nah, untuk yang adiabatik, nih isotermik ya. Saya tulis isotermik. Nah, untuk yang adiabatik itu kan kita punyanya PV pangkat gamma sama dengan konstan, alias di sini kita bisa peroleh P sama dengan K per V pangkat gamma. Apakah ini sama dengan isotermik? Ada sedikit perbedaan karena kalau isotermik pangkatnya satu, kalau eh, adiabatik pangkatnya gamma dan gamma ini nilainya sudah kita tahu itu lebih dari satu karena dari definisi CP dibandingkan dengan CV. Nah, atau bayangkan saja ini nanti V pangkat 1,5 misal atau seperti apa silahkan gambarkan. Ternyata penggambarannya itu di diagram apa namanya di diagram eh, PV itu bentuknya lebih curam dari isotermik. Jadi isotermik lebih landai, adiabatik lebih curam. Ini adiabatik. Oke, seperti ini ya penggambarannya. Ini di diagram PV, silakan nanti tinggal teman-teman bentuk juga grafiknya di diagram VT dan di diagram PT. Cuma balik lagi karena kita sudah punya persamaan keadaannya, jadi kita tinggal cocokkan mana yang sesuai. Kalau ini diagram VT berarti ininya V, ininya T. Yang paling bisa kita gambarkan adalah isohorik, kelihatan banget di sini bahwa isohorik itu akan lurus seperti ini. Kemudian isotermik pun kalau di diagram PV itu lengkung, di sini justru lurus. Ini isohorik, ini isotermik. Karena konstan ya. Yang konstan itu lurus. Ya, berarti di diagram VT yang tidak tampak adalah isobarik. Tapi kan kita sudah punya bentuk atau persamaan keadaan di isobarik ini ya. Bentuknya adalah V per T sama dengan K. Saya tuliskan di sini. Silahkan nanti teman-teman lanjutkan penalarannya. Ini V per T sama dengan K, alias kalau seperti itu inilah V sama dengan KT. Ya ini mirip dengan Y sama dengan 2X, katakanlah seperti itu. Y sama dengan bla 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 X, Y sama dengan 2X. Nanti teman-teman akan peroleh kurva yang eh, linier seperti ini. Ini adalah kurva isobarik. Oke. Nah, bagaimana penggambaran adiabatik? Adiabatiknya ya silahkan sama teman-teman gunakan yang VT yang ini. Tapi V bla 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 T ya. Jadi kita punyanya itu T V gamma min 1 sama dengan konstan. Kita punyanya berarti V gamma min 1 sama dengan K per T gitu ya. Nah, ini silahkan coba sketch atau masukkan ke Desmos atau GeoGebra, nanti ambil aja misal gamanya 1,4 atau 1,6. Dikurangi satu, nanti bentuk grafiknya seperti apa, nanti silahkan gambarkan di sini. Itu bisa teman-teman gambarkan. Nanti gambarnya lengkung, saya kasih bocoran dari sekarang. Lengkung ya. Tapi lengkungnya kemana? Mangga silahkan dilihat di GeoGebra atau Desmos. Ya, ini pun sama. Kita juga bisa memperoleh penggambaran di diagram PT. Ini kita pasang sumbu XY-nya sebagai P dan T. Ini P-nya, ini T-nya. Dari sini kita bisa gambar isobarik lurus, isotermik, kemudian isohorik. Lihat isohorik persamaan keadaannya. P per T konstan berarti P sama dengan KT. Nanti lurus juga di sana.
seperti ini isobarik. Adiabatiknya kita pakai yang T gamma P1 min gamma sama dengan konstan. Silahkan gambar di GeoGebra, nanti akan dapat bentuk grafiknya. Nah, bentuk-bentuk grafik ini nanti kita akan butuhkan ketika kita bicara sejumlah siklus, bagaimana mentransformasi tiap proses masuk ke dalam siklus, dan nanti di sana kita gunakan persamaan-persamaan keadaannya untuk memperoleh, dan juga hukum satu termo ya, untuk memperoleh nilai efisiensi dari suatu siklus. Sementara itu untuk pertemuan ini tambahan ya, karena kemarin kita lewatkan satu satu subtopik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.